Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi tentang integral. Nah, integral ini biasa kita kenal dengan sebutan antiturunan. Apa sih artinya antiturunan? Antiturunan itu artinya kebalikan dari turunan atau diferensial yang sudah kemarin kita pelajari. Nah, kita tahu bentuk umum turunan itu kalau misalnya ada fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunannya akan menjadi a dikali n dikali pangkat si n tadi, kemudian x, n-nya pangkatnya dikurangi dengan 1. Nah, kalau kita punya bentuk umum turunan, maka kita juga punya bentuk umum integral. Nah, sebelum ke bentuk umum integral, kita coba kasih satu contoh soal tentang turunan. Misal, Ibu punya f(x) sama dengan 4x kuadrat ditambah 7x, ya. Jadi f(x)-nya itu 4x kuadrat ditambah 7x. Maka f aksen x-nya atau turunannya jadinya apa? Jadinya 2 dikali 4, 8x. 2 dikurangi 1 jadinya tinggal 1. Karena 1 tidak usah ditulis. Kemudian 7x turunannya menjadi hanya tinggal 7. Nah, ini adalah bentuk turunan. Nah, kalau fungsi ini tadi, ini kan kita dapat fungsi baru nih, fungsi setelah kita turunkan, maka kita dapat fungsi yang baru. Nah, kalau fungsi yang baru tadi kita integralkan, maka dia akan mendapatkan hasil 4x pangkat 2 ditambah 7. Misal, kita tulis di sini. Fx-nya sama dengan 8x ditambah 7. Nanti hasilnya harus 4x pangkat 2 ditambah 7x. Nah, kita punya bentuk umum integral. Bentuk umum integral itu apa? Kalau misalnya kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka integralnya ya, ini adalah lambang integral. Jadi kayak huruf S, tapi dia lebih ramping. Jadi integral fx-nya sama dengan a per n ditambah 1 dikali x n ditambah 1. Jadi ini kebalikannya dari si turunan, karena dia kan anti turunan, maka kebalikannya. Lihat, kalau misalnya di turunan, pangkatnya diapakan? Tinggal dikalikan dengan si a-nya ini, dengan si koefisiennya ini. Tapi kalau di integral, pangkatnya dibagi, jadi si koefisiennya tadi membagi pangkat punyanya x, kemudian ditambah 1. Kalau di sini dikurang 1, kalau di integral dia ditambah 1. Langsung ke contohnya aja. Balik ke sini tadi, kita punya fx sama dengan 8x ditambah 7. Maka integral dari fx, atau kita nulisnya integral 8x ditambah 7, itu hasilnya apa? Lihat ya, 8x ini pangkatnya berapa? Punya pangkat 1 ya. Berarti 8 ini a-nya, kemudian n-nya itu 1. Jadi kita ditulis di sini. A 8 per n-nya tadi 1, kemudian ditambah 1. X-nya tulis lagi ya. N-nya berapa? N-nya di sini 1 ditambah dengan 1. Kemudian ditambah 7. Nah, 7 ini punya X kan? Iya, dia punya X, tapi pangkatnya berapa? Pangkatnya 0, karena X pangkat 0 hasilnya 1. 1 dikali 7 tetap tuh 7. Jadi, ini punya pangkat 0. Nah, ini 0 pangkatnya, N-nya berarti 0 ditambahkan dengan 1 per 0 ditambah 1. Ya, n ditambah 1, n tambah 1 sama dengan 8 per 1 tambah 1, 2.
X, 1 tambah 1, 2. Ditambah 7 per 0 tambah 1, 1X. 0 tambah 1, 1. 8 tambah 2, 8 bagi 2 itu 4X pangkat 2 ditambah 7 bagi 1 tetap 7, ada punya X-nya. Lihat, dia integralnya balik ke bentuk semula, jadi 4X kuadrat ditambah 7X, sama kan? Nah, kemudian ini belum selesai, kita ditambah C. Apa sih C itu? C itu artinya konstanta, ya. Kalau integral ini tadi bentuknya S itu artinya sum. Sum itu artinya, bahasa Indonesianya itu penjumlahan. Kalau yang ini C artinya konstanta. Jadi setiap kita mengintegralkan sesuatu, jangan lupa ditambahin C. Nah, kenapa harus ditambahin C? Kita lihat ke contoh soal selanjutnya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Ibu punya fungsi fx sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 3. Nah, ini pertama-tama kita turunkan dulu ya. Pakai rumus yang ini kita turunkan. Jadi f aksen x-nya berapa? F aksen x sama dengan 2 kali 5, 10x, 2 kurang 1, 1. Nggak usah ditulis, ditambah 6. 6 aja. Sorry. Kemudian 3-nya berubah jadi 0. Karena 0 nggak usah kita tulis. Nah, kita punya fungsi 10x ditambah 6. Nah, 10x ditambah 6 ini kita tulis sebagai fungsi yang baru. Jadi di sini kalau ibu punya fx sama dengan 10x ditambah 6, maka kita cari integral dari 10x ditambah 6. Apakah dia kembali ke bentuk semula yang ini? Kita cari tahu. Nih, sama dengan 10x, ini pangkatnya 1 ditambahin 1 ya. Ini kemudian 10-nya dibagi 1 tambah 1. Ditambah 6, x-nya punya pangkat 0 ditambah 1. Kemudian ini per 0 tambah 1. Sama dengan 10x pangkat 2 dibagi 2 ditambah 6x pangkat 1 dibagi 1. Jadinya 10 bagi 2, 5x pangkat 2 ditambah 6x. Nah, lihat. Ini hasilnya 5x ditambah 6x. Padahal fungsi awal yang pertama kita tadi itu 5x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 3. Nah, setelah diturunkan, kemudian diintegralkan kembali, 3-nya tidak ikut. Itulah kenapa kita harus menambahkan C, artinya konstanta. Konstanta yang tidak tentu. Jadi kita menambahkan C itu karena ada konstanta yang tak tentu atau tidak kita ketahui nilainya, maka kita hanya tulis dengan lambang huruf C. Jadi sekian materi integral di video kali ini, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.